Ya Tuhan. Kau layak terima pujian pengagungan dari orang-orang percaya yang telah ditebus dengan darah anak domba Allah. Ya. Korolomose kata karala. Haleluya. Yesus. Betapa ku haus akan Tuhan dan rindu menyembah-Mu pagi ini. Inaina lama takarala pasukuturila masih kata karala. Kau layak disembah, ditinggikan di atas segala-galanya. Amin. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan. Akui Dia sebagai Rajamu. Haleluya. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku. Sekali lagi katakan, berdaulat atas hidupku Tuhan, berdaulat. Mari sembah Dia, mari sembah Dia pagi ini, mari sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah Tuhan dan Raja kami. Kau layak terima pujian, layak diagungkan di atas segalanya. Engkau layak kami. Mari semua menyembah, semua menyembah Dia. Dia layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan selama-lamanya. Bagi anak domba yang telah disembelih, pujian, pengagungan, glori. Terima kasih buat hari ini, biar ibadah ini sungguh menyukakan hati Tuhan. Biar ibadah pagi ini sungguh Allah bertata atas puji-pujian umat-Nya. Biar ibadah pagi ini membawa kelepasan, membawa pengharapan, membawa berkat, membawa kesembuhan, membawa pembebasan, membawa berkat yang luar biasa. Kami percaya nilai ibadah ini kekal dan hebat buat kami orang-orang percaya. Terima kasih buat pagi ini. Tuhan berbicara atas kami dan Tuhan ajar dan berkati kami. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap diberkati Tuhan pagi ini. Haleluya. Bersama kita berkata, amin. Selamat pagi dan silakan duduk. Tuhan berkati kita semua. Salam. Haleluya. Di bulan Juli ini gereja kita GBI Petamburan membahas tentang pujian dan penyembahan. Tema besar kita adalah penyembah-penyembah yang benar. Kenapa berbicara penyembah yang benar? Karena ada banyak penyembah-penyembah yang tidak benar dan juga ada penyembahan-penyembahan yang tidak benar. Sekali lagi Bapak Ibu, kenapa tema kita bulan ini adalah pujian dan penyembahan berkaitan dengan penyembah-penyembah yang benar? Sebab
banyak para penyembah yang tidak benar, termasuk banyak orang Kristen tidak benar cara dan menyembah Tuhan. Itulah sebabnya jangan sampai kita datang ke gereja menyanyi dan pada akhirnya Tuhan tidak berkenan dengan penyembahan kita. Dan khusus pagi hari ini kita akan berbicara tentang kuasa dalam pujian dan penyembahan. Mari klik semua saja satu slide. Di dalam kitab Mazmur 20, satu slide full, klik saja. Di dalam kitab Mazmur 22 ayat yang keempat, Alkitab berkata, padahal Engkaulah yang kudus, Engkaulah Tuhan yang kudus, yang bersemayam, yang bertahta di atas puji-pujian orang Israel, orang pilihan Allah. Bapak Ibu, saya membaca sebuah survei berkata begini. Ternyata orang yang suka musik, ternyata orang yang suka bernyanyi, setelah dites kepada anak-anak yang baru bertumbuh usia 0 sampai 5 tahun, ternyata punya pengaruh yang besar terhadap kecerdasan otak. Perhatikan nih buat saudara yang belum punya anak. Ini penting. Yang rencana-rencana mau menikah ini, atau yang sedang bergumul buat anak, atau yang anaknya masih kecil. Menurut penelitian tahun 95 diteliti di Amerika, ternyata musik, lagu ini secara umum punya pengaruh yang sangat besar untuk pikiran, inteligensi seseorang. Kalau dibanding orang yang tidak suka musik, kalau dibanding dengan orang yang tidak suka nyanyi, maka 46% orang-orang yang suka musik, suka nyanyi, itu kepandaiannya itu lebih tinggi dibanding orang yang suka musik atau yang tidak suka musik. Orang yang suka musik, orang yang suka bernyanyi, orang yang suka menghafal lagu-lagu, kecerdasan matematikannya, kecerdasan fisikanya, ilmu-ilmu pasti lebih jago dibanding orang-orang yang tidak suka musik dan menyanyikan lagu-lagu. Itu menurut penelitian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seseorang suka menghafal lagu, suka musik, suka nyanyi, lamban untuk pikun. Bapak Ibu pernah nggak di usia-usia 50 tahun ke atas mulai menghitung berapa lagu yang saudara hafal dalam hidup ini, baik lagu gereja atau lagu sekuler? Ternyata menurut penelitian, kalau kita menghafal lagu, suka bernyanyi, suka musik, menurut penelitian secara umum itu menghambat kepikunan kita. Halo, yang tidak suka dengan kepikunan. Halo. Ya, ada banyak orang 60 tahun sudah pikun gitu ya, setengah pikun gitu. Tapi ada orang-orang yang umurnya 80, 90 gitu saudara. Masih sehat gitu. Enggak pernah lupa, ingat terus, termasuk utangnya ingat gitu. Jadi menurut penelitian sekali lagi, lagu, musik itu mempengaruhi anak-anak dalam kecerdasan otak, inteligensi seseorang. Itu lebih pintar dibanding orang yang tidak suka itu. Yang kedua, musik, nyanyian lagu itu menghambat kepikunan, menghambat orang dalam hal kepikunan. Kita ini yang sudah tua-tua pasti arahnya suka nggak suka pasti ke sana. Tetapi musik itu mempengaruhi ke situ. Penelitian yang berikutnya, orang yang kerjaannya main gadget, game segala macam, itu menyebabkan orang egois, bukan tambah pintar, tambah ego dan sosialnya mati. Beda Bapak Ibu. Jadi orang yang kalian main gadget, apa itu? Game. Jadi anaknya mulai dari rumah dikasih game sampai ke Bandung 7 jam. Pulang 7 jam macet, main game terus. Di rumah mamanya masak dikasih game supaya jangan marah, supaya jangan ribut, supaya jangan kacau balau. Pergi kemana mamanya mau ke pasar kasih game supaya di rumah.
itu membunuh sosial anak dan membunuh kreativitas anak. Itu menurut penelitian. Dan kecenderungan anak egois dan tidak menjadi orang pandai. Jadi terserah anak saudaramu ajar apa? Saudara nyanyi, saudara beliin kaset lagu-lagu, atau saudara sebaliknya saudara beli game buat anak-anak supaya dia jangan nakal. Justru dengan game tambah nakal. Kalau musik dunia, kalau lagu-lagu dunia saja punya pengaruh kepada psikologi seseorang, kepada otak seseorang, kepada sosial seseorang, apalagi dengan nyanyian, musik, dan lagu-lagu gereja. Amin. Kenapa? Karena lagu gereja, lagu orang percaya, nyanyian orang percaya, Allah hadir dan bertata di atas pujian umatnya. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar begini. Saya tidak melarang Bapak Ibu nyanyi lagu-lagunya Dian Pasesa, lagu Rinto Harahap, lagu Kus Plus. Saya tidak melarang itu. Itu ada pengaruh kepada jiwa kita, tapi mengarah kepada yang sedih. Putus hatiku jadinya, merana berputus asa. Yang hujan turun lagi, di bawah payung merahku berlindung, payung hitam. Terus bertanya kepada semut-semut di dinding, kata Obi Mesa. Ebediade berkata, sesampainya di laut, ku kabarkan semua kepada ombak, kepada matahari, tetapi semua diam. Ya pastilah semua diam. Kasihan saudara, kalau saudara punya persoalan ada di Ancol atau di Kampung Melayu sana, saudara mulai nyanyi dan mulai berkata, sesampainya di Pulau Untung, ku kabarkan semuanya. Ya pasti bisulah. Kalau ada persoalan, kata berkata begini, Tuhan, aku punya persoalan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Nyanyian dunia dan nyanyian gereja sama-sama punya pengaruh. Nyanyian dunia seringkali melemahkan kita, membangun sikap hidup kita untuk enggak karu-karuan. Tetapi pujian, nyanyian orang-orang percaya itu membawa keteduhan, jawaban, pengharapan, kekuatan. Karena Allah hadir di atasnya. Yang setuju bilang amin. Tanya kanan kirinya, bilang gini, you hafal berapa lagu Kristen? Coba tanya dulu. Coba saudara ya. Baik, hari ini kita akan belajar. Ada minimal 4 tentang sejarah bagaimana nyanyian orang-orang percaya memiliki kuasa yang luar biasa di dalam kitab Perjanjian Lama. Minimal ada 4 sebuah sejarah dalam Alkitab PL bagaimana pujian penyembahan berdampak dengan luar biasa. Yang pertama, ternyata pujian dan penyembahan orang-orang Israel, orang-orang percaya itu berkuasa atas kuasa gelap. Klik saja semuanya, satu slide diklik saja semuanya. Mari saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Kitab Mazmur pasal yang ke-149 ayat 6 dan sampai ayat yang ke-9. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, ada di mulut mereka, dan pedang bermata dua dan tangan mereka untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah serak semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Alkitab berkata kuasa pujian itu bisa melumpuhkan kuasa si gelap. Saudara, kami ini hamba-hamba Tuhan
sudah punya banyak pengalaman berkaitan dengan mematahkan kuasa gelap dengan nyanyian. Jadi para pendeta di Petamburan ini tidak usah diragukan lagi masalah perang dengan setan. Mereka udah jago. Pendeta Ulper, pendeta Joni itu udah jago tuh mainannya tuh. Tidak selalu mengusir kuasa setan itu dengan doa. Ada kalanya mengusir kuasa setan, melumpuhkan kuasa kegelapan hanya dengan nyanyian dan penyembahan. Beberapa peristiwa dalam pelayanan penggembalaan di gereja ini atau di mana saja, seringkali kalau dia perhadapkan dengan orang-orang yang kerasukan, kita mulai pegang gitar, mari kita nyanyi menyembah Tuhan. Pada waktu kita nyanyi menyembah Tuhan, mulai ada penyembahan yang mengalir. Maka orang yang kerasukan setan mulai manifestasi dan mulai kuasa kegelapan mulai terkuncangkan dalam hidupnya dan mulai berkata panas, tidak sanggup, aduh takut. Saya ingat waktu saya masih di kampung dulu, saya disuruh pendeta saya SMA, saya ingat betul peristiwa ini. Saya masih SMA, saya disuruh sama gembala saya pergi besuk jemaat. Pada waktu kita besuk jemaat kurang lebih 20 kilo naik sepeda karena di kampung. Namanya desanya Trans Bali itu transmigrasi tapi orang Bali yang paling banyak. Dan itu tempat penyembahan berhala. Yang sekarang pendeta Yakub Noe bikin sekolah Alkitab. Sampai di situ orang sudah berkerumun semua Bapak Ibu. Ternyata ibu-ibu jemaat kita kerasukan setan. Manifestasi. Banting sana, banting sini, matanya melotot gitu, terbalik matanya, teriak-teriak. Saya masih muda, masih SMA waktu itu, sekarang juga masih muda, belum 50. Tapi waktu itu maksudnya. Saya kan lihat gembala saya ini kan kerjaannya juga mainnya sama nih. Kerjaannya ngusir setan, nyembuhin orang sakit itu kerjaannya di kampung, pendeta Barnabas. Terus saya lihat cara gembala saya mengusir setan, nyanyi ada kuasa dalam darahnya gitu-gitu. Saya lihat gembala saya ada kuasa dalam, orang muntah darah, ada kuasa bilurnya sungguh heran, orang teriak panas. Saya kok lihat gembala saya seperti itu. Ini orang kerasukan setan pegang kanan kiri ibu-ibu ini. Saya bilang sama teman saya, yuk kita nyanyi semua, yuk nyanyi. Ada kuasa dalam namanya. Udah nyanyi terus. Manifestasi. Panas. Saudara, kelepasan terjadi karena kuasa nyanyian. Itu lagu tahun berapa ya? Ada kuasa dalam namanya, dalam darah domba Allah. Jangan-jangan lagu itu ada sebelum saya lahir. Betul ya? Tetapi kuasa nyanyian itu bila dinyanyikan oleh orang benar dengan sungguh-sungguh, maka memunculkan kuasa yang dahsyat, kegelapan pun dikalahkan. Mari kita sadar, tidak ada nyanyian di bumi ini yang bisa mengalahkan kegelapan, yang bisa melumpuhkan kegelapan. Tetapi nyanyian orang percaya di saat dinaikkan, setan pun menjadi takut dan menjadi kalah. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nyanyi di gereja, jangan main-main. Ada orang di gereja nyanyi ibadah hari Minggu main-main. Ya aduh, saya lihat ini orang gak ngerti bahwa di atas puji-pujian Allah bertata, pujian kita itu punya kuasa yang dahsyat. Mari kita memahami betapa dahsyatnya. Kemarin hari Sabtu saya sudah sampaikan di kebaktian pengurapan bahwa Tuhanlah yang meletakkan benih pujian dalam hidup orang percaya. Tuhanlah yang mendesain pujian penyembahan sejak dari kekekalan. Jadi kalau orang tidak mengerti bahwa pujian penyembahan itu adalah benih ilahi, tidak mengerti bahwa itu adalah karakter dan kesukaannya Allah, maka dia tidak akan suka menyanyi dan menyembah, apalagi mengalami kuasa pujian. Sebabnya pada pagi hari ini orang-orang percaya, jemaat Tuhan, lagu apa saja, lagu gereja maksud saya, lagu apa saja, lagu gereja, kalau dinyanyikan dengan cara yang benar, dengan hidup yang benar,
maka membawa kuasa kelepasan yang luar biasa. Bapak Ibu yang sedih karena berbagai macam pergumulan, jangan banyak mengeluh. Nyanyi saja buat Tuhan, menyembah. Nanti saudara akan menerima kelepasan dan kelegaan dari beban berat yang hidup saudara alami. Amin. Mari kita memahami. Saya kalau ada pergumulan berat, ada beban berat, saya tidak banyak berbicara, saya hanya diam, saya menyanyi sampai saya menangis, saya menyanyi ada kelepasan, ada kekuatan, dan saya mengalami kemenangan yang luar biasa. Pendeta itu kalau ada pergumulan, konselingnya sama siapa? Mengadunya sama siapa? Sama jemaat. Kadang-kadang malu hati juga. Terjemahnya bilang pendeta ada pergumulan kok ngomong sama jemaat. Kadang-kadang jemaat itu, kalau jemaat nggak ngerti bahwa kita sama-sama manusia, dia pikir pendeta itu udah super. Kalau punya persoalan gitu ya nggak usah ngomong, pokoknya semuanya jadi. Harapannya begitu. Kadang-kadang kita nggak punya bahasa, nggak punya teman untuk ngobrol tentang pergumulan. Kita hanya menyembah Tuhan, nyanyi. Kita punya kekuatan, berkat yang melimpah di saat kita sedang memuji dan menyembah. Jadi Alkitab berkata, biarlah pujian itu ada di sini, di dalam mulutku, ada di tenggorokanku. Pada waktu aku menyanyikannya, akan membawa pembebasan, kelepasan, berkat yang luar biasa. Pulang dari tempat ini, nyanyi lagu-lagu rohani, nyanyi lagu-lagu gereja, maka Anda akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Ya. Cobalah setting rumah tangga saudara, pagi-pagi bangun tidur, setelah lagu-lagu penyembahan, cek di rumah, akan mendatangkan kelegaan. Sambil saudara beres pagi-pagi, sambil saudara menyembah Tuhan. Di rumah saya biasanya yang rajin buka lagu pagi pakai HP itu istri saya. Sambil dia persiapan pagi, dia buka HP-nya, dia mulai ada pujian-pujian penyembahan. Buat kami berdua mulai persiapan, buat anak-anak kami mulai tidur tambah nyenyak lagi. Wow, begitu dahsyatnya kuasa pujian dalam rumah tangga. Itu sebabnya hari ini dengar baik, ini penting bahwa pujian orang-orang percaya itu membawa dampak yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, mari perhatikan yang kedua. Mari kita baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-3 ayat 1 sampai 15. Ini bagaimana orang Israel, yaitu Raja Yoram anak Ahab. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu memetik kecapi itu, pemain kecapi itu memainkan kecapi, maka berkuasalah Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarkanlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkan di dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air dan kamu akan merusak segala ladang yang baik dengan batu-batu dan selanjutnya. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-3, Bapak Ibu, ada sebuah kisah yang menarik tentang bagaimana Raja Samaria, Raja Israel, yaitu Raja Yoram. Yoram ini anak Ahab, Raja Ahab yang meninggalkan Tuhan. Pada waktu Ahab dan Yoram memimpin Israel, maka beberapa negara, beberapa wilayah menjadi kekuasaan Ahab, dan salah satunya adalah wilayah Moab. Moab ini pada waktu Ahab memimpin, Moab dan pemerintahannya tunduk di bawah Raja Moab, Raja Israel. Tapi setelah Moab meninggal, Raja Ahab meninggal, maka anak yang menggantikan namanya Yoram.
ternyata Raja Moab tidak lagi bersahabat dengan Raja Yoram, Raja Israel. Dan persembahan-persembahan Raja Moab tidak diberikan lagi kepada Israel, justru akan melawan Israel. Israel itu dibagi dua, ada Israel, Samaria, dan Yehuda. Dan di Yehuda rajanya namanya Yosafat. Pada waktu Yoram melihat Moab tidak lagi bersahabat, justru akan mengintimidasi dan mengajak berkelahi perang, maka Yoram ketakutan. Yoram datang pada Yosafat, Israel Utara dan Samaria, Yehuda dan Samaria. Maka bersepakatlah mereka. Yoram berkata, Yosafat bantulah saya, sebab Moab mau serang kita habis-habisan. Dulu mereka bersahabat dengan ayah kita, tapi sekarang mereka akan menyerang kita. Maka Yosafat bersama Yoram bersepakat untuk memerangi Moab. Alkitab berkata, Yosafat berkata begini, adakah di Israel ini seorang nabi, seorang penglihat? Dinyatakan ada, namanya adalah Elisa. Ditemuilah Elisa. Elisa berkata begini, ya saya akan membantu karena Yosafat. Karena Yosafat hidup benar di hadapan Allah. Carilah padaku seorang pemetik kecapi. Maka dicarikanlah seorang pemetik kecapi. Alkitab berkata seorang pemetik kecapi itu memetik kecapinya dan roh Allah turun ke atasnya. Dan pada waktu roh Allah turun ke atasnya pada waktu memetik kecapi, maka sang pemetik kecapi mulai bernubuat dan berkata begini, bangunlah parit-parit. Memang sekarang musim kering, tidak ada kehidupan di antara Israel, tapi buatlah parit-parit. Buat yang banyak, maka kamu akan melihat berkelimpahan air yang dahsyat. Terus dia bernubuat, ada inspirasi roh pada waktu sang pemetik kecapi ini menyanyikan lagu dan memetik kecapinya. Dan terus dia berkata, nanti kamu akan memenangkan perang. Kamu tidak usah berperang. Kamu akan lihat bagaimana Tuhan berperang. Terus ini pemetik kecapi bernubuat, menyampaikan inspirasi ilahi, kebenaran-kebenaran ilahi, menguatkan, meneguhkan. Pada akhirnya Alkitab berkata, apa yang dibuat oleh orang-orang Israel di bawah pembinaan Yosafat dan Yoram, karena nubuatan, karena inspirasi dari sang pemetik kecapi, maka Israel mengalami kemenangan. Moab melihat air yang berlimpah-limpah itu menjadi darah. Pada waktu orang Moab melihat darah penuh, maka orang Moab berkata, woi, kita kalah karena ada penumpahan darah. Akhirnya mereka pulang dan takut. Saudara dengar baik. Pada waktu nyanyian dinaikkan, ada inspirasi baru mengalir dalam hidup kita. Ada berkat-berkat surgawi yang mengalir dalam hidup kita. Kalau dunia, orang-orang dunia sedang nyanyi lagu-lagu dunia, pikirannya kotor, perasaannya kotor, pornografi, begitu-begitu. Itu mempengaruhi otak. Tetapi kalau kita menyanyikan lagu-lagu rohani menyembah Tuhan, yang muncul inspirasi surgawi. Amin. Ada lagu-lagu rohani dinyanyikan, Engkaulah kekuatanku. Tuhan itu kekuatan kita. Ada inspirasi. Tempat perlindunganku. Akhirnya karena inspirasi itu Tuhan berbicara kepada kita lewat suaranya dalam lagu itu. Jangan takut, Tuhan menyertai engkau. Betul? Ya. Pada waktu kita ada berbagai macam pergumulan, kita nyanyi, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Ada inspirasi roh yang mengalir dalam hidup kita. Karena pujian yang kita naikkan membawa kuasa yang besar, maka inspirasi surgawi mengatakan kepada kita, jangan takut, aku menyertai engkau. Berjalanlah, melangkahlah, engkau akan melihat kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Jadi pada waktu kita menyanyikan lagu-lagu Bapak Ibu, ada inspirasi Roh Kudus yang kuat, ada suara Allah yang mengalir di dalam hidup orang-orang percaya. Cobalah,
kami hamba-hamba Tuhan kalau mempersiapkan khotbah, kami hamba-hamba Tuhan kalau menghadapi berbagai macam pergumulan Bapak Ibu, kami sukanya ini yang kami kerjakan. Kami nyanyi, kami mencari wajah Tuhan, kami mendapatkan inspirasi yang datang dari Tuhan, kami mencari wajah Tuhan, kami bernyanyi, kami menyembah, kami dapat nikmat surgawi dari Allah. Mari coba mengerti hal ini, supaya kita ini orang-orang Kristen, pikiran kita, hati kita, spirit kita ada karena inspirasi kuat kuasa yang datang dari tempat yang maha tinggi. Biasakanlah satu hari satu kaset nyanyi. Bukan satu hari 3 kali makan saja, tapi satu hari satu kaset. Satu kaset itu berapa sih? 12 lagu lah ya, 12 lagu. Halo? Amin. Ya Pak, setengah aja kagak hafal, nggak niat. Saya ini hafal rapnya aja, yang nggak niat. Ada pergumulan yang susah, nyanyi. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Wow, tidak ada pengharapan yang lain kecuali di dalam Yesus Kristus yang telah mati ganti kita. Muncul inspirasi ayatnya Roma 5 ayat 5. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Wow, begitu men, keren. Makanya saudara ngertilah ini, saudara mengalami yang luar biasa. Yang ketiga, tidak hanya memunculkan inspirasi, tetapi pada waktu kita menyanyikan lagu, ternyata Allah bertata atas pujian orang-orang percaya, dan Allah berperang menggantikan kita lewat lagu. Yosafat satu hari lagi-lagi berhadapan dengan Moab, Bani Moab, Bani Ammon. Masyarakat Israel berkata, Yosafat raja kami, kita dikelilingi oleh Bani Ammon dan Moab, kalah kita. Yosafat mengambil keputusan cari wajah Tuhan. Dia berdoa berseru, Tuhan Allah kami, ini kami umatmu, kami tidak ingin kalah, oleh kekuatan pertolongan kami. Satu saat ada inspirasi datang. Yosafat berkata, pilih para penyanyi, nyanyikan lagu-lagu syukur penyembahan kepada Allah. Dipilihlah para penyanyi. Bapak Ibu, apa hubungannya perang dengan nyanyi? Hah? Apa hubungannya perang dengan nyanyi? Enggak ada hubungannya. Kalau namanya perang ya dihadapi dengan tombak dan parang dan pistol. Itu namanya perang. Mana ada orang menghadap kita diperhadapkan dengan tantangan, dengan golok, dengan parang, terus kita nyanyi, yuk kita nyanyi buat Tuhan. Enggak ada hubungannya. Tapi Tuhan bisa kerjakan itu. Di dalam sejarah Musa juga sama. Enggak ada hubungannya laut Teberau yang besar itu hanya mengangkat tangan dan tongkat. Enggak ada hubungannya. Tapi karena dia mengangkat tangan dan tongkat, terbelahlah laut itu. Nggak ada hubungannya dengan tongkat Musa yang diangkat dengan tangannya, orang Amalek dikalahkan. Nggak ada hubungannya. Alkitab berkata kalau Musa dan Harun mengangkat tongkat dan tangannya, maka menanglah orang Israel dan kalah orang Amalek. Apa hubungannya mengangkat tongkat dan tangan orang Amalek kalah? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Tetapi Tuhan bekerja dengan cara yang ilahi, cara yang susah dipikirkan oleh orang-orang percaya. Apa hubungannya dengan yang namanya perang dengan kemenangan, dengan nyanyian? Nggak ada hubungannya. Tetapi karena Allah berkata, akulah yang menciptakan pujian, akulah yang menaruh di dalam benih orang-orang percaya, akulah yang nyuruh mereka menyanyi menyembah, dan akulah yang bertatas puji-pujian, maka pujian bisa memenangkan peperangan. Satu hari saya pergi pelayanan di Sangir Talau, di Tahuna. Saya ingat ada seorang ibu yang punya kafe. Waktu malam habis khotbah, kami malam itu disuruh datang ke kafenya, terus satu-satunya kafe di Tahuna, di Sangir itu.
Terus kami diservis, dilayani, disuruh makan apa saja silakan. Karena ibu ini memang cinta Tuhan. Terus dicerita bagaimana usahanya beberapa tahun yang lalu pengen direbut oleh anak buahnya. Jadi karena ibu ini sibuk ngurusin kafe dan kopra dan cengkeh dan pala, makanya kafe diserahkan kepada manajernya, anak buahnya untuk mengelola. Lama-lama ini kafe kok tahu-tahu balik tangan. Ada surat kepemilikan kafe bukan lagi punya ibu ini, tetapi punya manajer yang dipercaya itu. Dan itu harus sampai ke hukum, dan kalau menyelesaikan hukum ratusan juta. Saudara tahu, ibu ini hanya bilang begini, kami tiap malam kerjaannya menyembah. Dia ambil kertas, ditulis namanya yang dikasih kuasa atas pengelola kafe itu. Setiap malam dia menyembah dan dia mengangkat nama itu di hadapan Tuhan. Ngangkat nama itu di hadapan Allah. Dia nggak mau perkarakan ke pengadilan, nggak mau perkarakan ke hukum, nggak. Saudara, dia hanya mainkan aja ini nama di atas di hadapan Tuhan sambil menyembah. Selama 3 bulan itu yang punya kafe datang. Saya menyerahkanlah kafe kembali kepada ibu, saya mau pulang ke Jakarta. Tuhan berperang menggantikan kita pada waktu kita menyembah Allah. Saudara, mari kita percaya firman Allah. Amin. Dan kuasa firman Allah tidak pernah berubah. Mari kita belajar kepada Yosafat. Pada waktu Yosafat diperhadapkan dengan Bani Moab, Bani Amon, Yosafat memerintahkan pasukan paduan suara bagi Israel baris nyanyi. Dan nyanyian paduan suara yang dibangun oleh Yosafat itu menggelegarkan bumi, menyakitkan telinga orang Moab. Pada akhirnya mereka lari dan tinggalkan Israel, dan Israel mengalami kemenangan. Yang terakhir, betapa dahsyatnya kuasa pujian bagi orang-orang percaya. Alkitab berkata pada waktu kita meninggikan Allah, maka akan menarik semua orang percaya kepada Allah. Di dalam kitab Mazmur pasal 40 ayat 4, dia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yohanes berkata, dan aku apabila namaku ditinggikan di bumi, apabila nama Allah ditinggikan di gereja ini, maka akan menarik semua orang datang kepadaku. Amin. Amin. Halo, amin. Ya. Saya punya sebuah kenangan yang menarik. Tahun 90, saya kalau kenangan-kenangan yang menarik saya hafal. Kalau kenangan-kenangan sakit hati saya nggak hafal. Karena hanya menambah luka dalam sukma. Saya khotbah hari Minggu di Karanganyar Minggu sore. Saya waktu kuliah di sebelah, saya jadi pengerja di GP Karanganyar di Pendeta Sohandoko. Kebaktian remaja itu Minggu sore. Saya dikasih kesempatan khotbah waktu masih mahasiswa di sebelah. Tahun 93 atau 90 berapa, saya lupa. Waktu saya berkhotbah kan di gereja Karanganyar yang masih lama, kalau Bapak Ibu pernah lewat Karanganyar, itu di depannya kan banyak orang jualan. Jualan onderdil bekas-bekas mobil semua di situ ada. Jualan mie pangsit, apa saja ada di situ. Termasuk jualan-jualan burung semua ada di situ. Sebelum Karanganyar dibangun, masih tahun 90 sekian. Saya habis khotbah, saya nyanyi, yuk kita nyanyi. Nah pada waktu kita nyanyi Bapak Ibu, nyanyi 1 kali 2 kali, suara nyanyian kan tembus keluar. Tiba-tiba ada seorang anak muda, dia naik motor berhenti di depan gereja, dan parkir motor di halaman gereja, dia masuk ke gereja, dia nangis. Dia teriak-teriak, ampun, ampun, saya bertobat, saya bertobat. Satu gereja Nayut kaget. Dipikir ada apa. Kan biasa kalau tempat jualan kelontongan-kelontongan begitu kan, di depan gereja itu kan banyak orang-orang nakal. Pada heboh gereja. Ampun, ampun, datang ke depan mimbar. Doain saya mau bertobat. Selesai, doakan, selesai kebaktian,
Saya ngobrol sama dia. Siapa Anda ini? Pak, saya ini orang berdosa, orang nakal segala macam. Loh, Anda bisa masuk gereja? Ya tadi saya dengar suara lagu gereja ini sehingga kok seolah-olah saya nggak tahan dan gemetar, dan pada akhirnya Tuhan seolah-olah bawa saya masuk ke gereja ini. Itu terjadi tahun 93 kalau nggak salah, atau 94. Saudara, seolah-olah lagu gereja ini kalau saya pikirkan seperti ada gaya tarik tertentu. Pernah nggak ada orang bilang begini, lagu gerejanya bagus loh, saya seneng. Pernah nggak ada orang bilang begitu? Hah? Kayaknya lagu gereja kamu ini yang kamu nyanyikan kayaknya bagus. Tetangga kita nggak pernah ngomong begitu karena saudara nggak pernah nyanyi. Saudara nggak pernah dengar omongan begitu kan saudara jarang nyanyi. Coba kalau saudara suka nyanyi di kantor, nyanyi di mana gitu, kalau jangan di bus nyanyi, itu ngamen nanti repot lagi. Bukan itu maksud saya, saudara. Maksud saya adalah coba saudara mengerti bahwa ada kuasa dalam pujian, dikala dinaikkan tidak saja menghancurkan iblis, tidak saja membawa inspirasi, tidak saja membawa kita menang dalam peperangan, tetapi pada waktu kita menyanyikan lagu untuk kerajaan Allah, untuk Tuhan, sebenarnya pada waktu Kristus ditinggikan akan menarik semua orang. Ada beberapa imit apa namanya? Seolah-olah udah jadi brand lah di antara gereja. Gereja itu berkembang, bertumbuh, orangnya banyak karena pujian penyembahannya. Orang begitu ya, suka bilang begitu ya. Gereja itu jemaahnya banyak, gerejanya banyak, karena pujian penyembahannya keren. Emang kita nggak sama? Saya percaya kalau di tempat ini semua orang belajar menyembah Tuhan. Saya percaya gereja ini akan diberkati oleh Tuhan lebih dahsyat lagi. Karena Alkitab berkata, di mana namaku ditinggikan, akan menarik semua orang datang kepada Allah. Kalau kita mengerti kedahsyatan kuasa pujian bagi orang percaya, hari ini juga kita pulang putuskan, aku tidak lagi nyanyi lagu-lagu yang kacau balau. Aku pengen nyanyi lagu-lagu gereja yang memberkati hidup. Karena pada waktu aku bernyanyi, ada kuasa yang dahsyat di atas hidup. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita jumpai Tuhan lewat pujian kita hari ini. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya.
Bapak Ibu sudah dengar firman hari ini. Pulanglah ke rumah tanggamu, praktekkanlah firman ini. Tuhan mengalami kuasa yang dahsyat atas setiap pujian penyembahan yang kau kerjakan di mana kau berada. Mari ulangi sekali lagi pujian ini, dan mimbar selanjutnya serahkan kepada yang memimpin acara ini selanjutnya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Allah, hormat bagi Roh, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang haleluya, haleluya, ketiganya yang sekali katakan hormat bagi Allah Bapa, haleluya, hormat bagi Beri kemuliaan untuk Tuhan. Hormat hanya bagi Allah Bapa, hormat bagi Tuhan. Dan inilah Tuhan, kami yang ada di rumah-Mu ini, kami akan selalu memuji, meninggikan Engkau. Kami akan memuja dan menyembah Engkau Tuhan, karena ada kuasa di balik pujian. Ketika kami menyanyikan pujian bagi Allah, maka kuasa gelap diusir. Ketika kami menaikkan pujian bagi Allah, maka Tuhan berperang ganti kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa Engkau menaruh pujian itu di dalam hati kami. Engkau telah menanamkan benih pujian itu di dalam jiwa kami Tuhan. Karena itu mulai hari ini akan selalu keluar puji-pujian dari mulut kami. Bukan kata-kata yang sembrono, bukan kata-kata makian, bukan kata-kata yang kotor, tetapi pujian penyembahan kami persembahkan bagimu. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pendeta Untung Tuhan, dimanapun dia melayani. Kalau sebentar dia akan pergi ke Cibubur Tuhan, sertai dalam perjalanan, tibakan dengan selamat di GBI di cabang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya.